Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kami hormati penguji 2 Bapak Amiruddin MPD yang telah hadir pada seminar proposal pada hari ini. Rekan-rekan mahasiswa yang turut menyaksikan ujian seminar proposal pada hari ini dan saudari Hajriah Indi Batalipu. Pertama-tama kami ingin menyampaikan sebuah informasi. Ada beberapa dosen yang tidak bisa hadir pada ujian seminar proposal hari ini. Di antaranya Ibu Pembimbing 1, Ibu Dr. Feby Ismail MPD, karena saat ini beliau sedang berada di kegiatan MTQ tingkat provinsi, sehingga beliau akan melakukan ujian secara portofolio. Kemudian penguji 1 tadi saya sudah coba hubungi tapi tidak diangkat karena sementara mengikuti SEA Games, pertandingan bulu tangkis tingkat RT. Dalam rangka ini ya, Disnatalis IAIN Manado diadakan perlombaan bulu tangkis dan beliau menjadi salah satu peserta ganda campuran, sehingga mungkin agak terlambat hadir dalam kegiatan ujian seminar proposal kita pada hari ini, dan semoga kita maklumi ya. Jadi yang tersisa hanyalah kami berdua di sini. Tersisa. Tapi meskipun kami berdua ya, ujian proposal ini bisa selesai dalam kurun waktu 3 jam. Karena saya suka bertanya, jadi tidak perlu khawatir tidak hadirnya 2 penguji, tapi kita akan menggantikan perannya. Baik, mari kita buka seminar proposal kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada saudari Hajriah Indi Batalipu untuk mempresentasikan proposal skripsinya dengan judul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Langowan, dengan durasi 10-15 menit untuk melakukan presentasi proposal skripsi. Dipersilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ketua sidang yang pada kesempatan kali ini telah hadir di Dr. Feby Ismail MPD selaku pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Abrani Ilham selaku pembimbing 2, yang terhormat Ibu Dr. Nurhayati MPD selaku pembimbing 1 yang pada kesempatan kali ini tidak sempat hadir juga, dan Bapak Amiruddin MPD selaku pembimbing 2 yang telah berkesempatan hadir pada seminar proposal yang berjudul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Latar belakang masalah. Ada 4 ruang lingkup materi PAI di SMA Negeri 1 Lamongan, yaitu berhubungan dengan manusia,
hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dan lingkungannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa lingkungan mempunyai beberapa peranan penting dalam pembentukan karakter individu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidupnya. Dengan demikian, masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada sampah, pencemaran, pemutaran kembali maupun sekedar pelestarian alam. Namun, masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan dan yang diakibatkan pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi maksimal. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri. Semakin baik lingkungannya, maka semakin baik pula karakter yang terbentuk pada tiap-tiap individu siswa. Batasan dan rumusan masalah. Pertama, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, untuk menjaga agar permasalahan tidak memiliki cakupan yang begitu luas, maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya terfokus pada implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Kedua, rumusan masalah. A. Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Kedua, apa saja kendala dan hambatan dalam implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lamongan. Definisi operasional. Ada 4 poin dalam definisi operasional, yaitu implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan lingkungan hidup. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pembelajaran adalah proses belajar mengajar, dan pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Hadis melalui bimbingan pengajaran, latihan, dan penggunaan pengalaman. Sedangkan lingkungan hidup merupakan sebuah kondisi di muka bumi ini yang mempengaruhi makhluk hidup dari berbagai aspek kehidupan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. B. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan proses pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pendidikan yang berhubungan dengan nilai-nilai Islami dan usaha pelestarian lingkungan hidup dan menambah pengetahuan baru tentang proses pendidikan Islam integratif berbasis karakter lingkungan hidup. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif, konstruktif, dan yang menjadikan pertimbangan umpan balik atau feedback. Penelitian yang relevan. Ada 4 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama, skripsi dari saudara Nina Setiani, pendidikan karakter peduli lingkungan hidup melalui program environment di SMP Alam Arido Semarang, Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, tesis dari saudara Muhammad Syihabuddin tentang pendidikan agama Islam integratif, berwawasan lingkungan hidup dan budaya lokal di SMA Negeri Sokaraja Banyumas. Kemudian jurnal dari Sulaiman dan Asif Kurniawan tentang implementasi pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri Indramayu. Jurnal Baris Pani Siti Rodatul Jannah implementasi pendidikan agama Islam berwawasan kontrol di SMA Negeri 1 Tanjung
dari bab 1. Bab 1 merupakan bab 1 menguraikan tentang latar belakang yang melandasi pemikiran penelitian, permasalahan yang akan diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian bab 2 menjelaskan tentang landasan teori dari pengertian implementasi dan lingkungan hidup pelajaran. Bab 3 adalah metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dan metode penelitian. Bab 4 membahas tentang implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan dan kendala serta hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Bab 5 berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah pokok yang dirumuskan di bagian pendahuluan, juga berisi saran bagi para pembaca. Kajian pustaka. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan sistem pendidikan untuk melatih peserta didik sehingga dalam sikap hidup, tindakan, dan pendekatannya terhadap segala jenis pengetahuan banyak dipengaruhi nilai-nilai spiritual dan sangat sadar dalam nilai-nilai Islam. B. Ruang lingkup materi di SMA Negeri 1 Lamongan terdiri dari 4, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lainnya. C. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Supardi, yang biasa disebut dengan lingkungan hidup adalah semua benda yang hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Kemudian unsur-unsur lingkungan hidup ada 3, yaitu unsur hayati atau biotik, unsur sosial budaya, dan yang ketiga unsur fisik atau abiotik. Manfaat lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup sebagai tempat beraktivitas. Yang kedua, lingkungan hidup sebagai penyedia unsur-unsur penting. Yang ketiga, lingkungan hidup sebagai pemenuh kebutuhan makhluk hidup. Yang keempat, lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Hubungan pendidikan dan lingkungan hidup. Realitas sosial menunjukkan pendidikan memiliki hubungan erat dengan lingkungan, mengingat manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan dan lingkungan saling berhubungan karena keduanya membantu manusia dalam menjalankan tugasnya. Menurut penciptaannya, manusia memiliki 2 tugas pokok di bumi, yaitu yang pertama sebagai abid dan yang kedua sebagai khalifah. Manusia sebagai abid adalah hamba yang memiliki Tuhan untuk disembah, dan tugas pertama ini adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tugas kedua manusia sebagai khalifah, yaitu manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang memiliki tugas menjaga dan memaknai dan memakmurkan bumi. Hal ini adanya keterkaitan manusia dengan sesamanya dan lingkungan hidupnya. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang diambil oleh penulis ini di SMA Negeri 1 Lamongan, Kecamatan Lamongan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan itu 6 bulan sejak proposal dibuat kurang dari jenis dan sumber data. Jenis data terbagi dari jenis data primer, data sekunder, sedangkan sumber data, observasi, wawancara, laporan hasil belajar siswa, dan IPP dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.
Ya, baik, terima kasih kepada Hajriah telah mempresentasikan proposal skripsinya dalam durasi kurang lebih ada 12 menit. Dan sebelum saya menyerahkan kepada dosen penguji, saya ingin mengomentari dulu ya. Jadi yang dibuat ini bukan PowerPoint, power paragraf. Jadi paragraf yang dimasukkan ke PPT-nya ya. Ini yang perlu diperhatikan bagi mahasiswa. Padahal animasinya bagus. Sudah terlalu banyak animasinya tadi di PPT, tapi sayangnya yang disalin di PPT adalah paragraf ya. Makanya kami di prodi itu sedang membuat semacam konsep untuk standar pembuatan presentasi ujian. Ya, jadi ada poin-poin penting dan rencananya memang PowerPoint itu harus dibimbingkan sebelum diujiankan supaya kalian belajar dari ujian sehingga ketika nanti menjadi guru sudah terbiasa lah ya menggunakan PowerPoint yang sesuai dengan semestinya. Oke, baik. Kami persilakan kepada penguji 2 untuk mengklarifikasi, mendalami proposal skripsi dari saudari Hajriah Indi Batalipu. Kepada Ustadz kami persilahkan. Oke, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Ustadz Muhammad Ilham selaku penguji 2 sekaligus penguji, terkhusus anak kami Hajriah Indi ya, Batalipu, dan audien teman-teman yang akan menyusul ya selanjutnya. Insyaallah. Satu angkatan semua. 19. Masih bisa 2 tahun depan. Oke. Sebelumnya selamat kepada Hajriah dengan topik yang dikaji, implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Lamongan. Nah, kenapa meneliti tema ini? Jalan sekitar lingkungan sekolah serta dari sekolah sendiri itu mengadakan penghijauan di sekitar Kerang Namun kurang lebih pada tahun 2015 itu programnya dihentikan dan dilakukan pengembangan pada bagian penghijauan yang sudah dilakukan pada tahun 2013 itu, dan tidak ada penghijauan kemarin untuk bertanya itu terkait dengan apa hubungannya dengan tema itu, dengan permasalahan itu? Ada nggak hubungannya? Korelasinya ada nggak? Ini kan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup, berarti ada pencemaran lingkungan ya kan? Atau perusak lingkungan di situ. Nah, permasalahan, coba jelaskan hubungan permasalahan itu dengan topik yang dibahas. masalah lingkungan itu sendiri merupakan bagian dari suatu perkembangan hidup, sebab ia mengkritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh perbedaan kecenderungan dan ekonomi yang optimal. Itu tidak terkaitan di sini karena semakin banyak manusia yang tidak memiliki dan istilahnya, padahal semakin kita memiliki untuk membentuk karakteristik sendiri diperlukan adanya peduli lingkungan agar supaya manusia di sekitar dapat merasakan
Sini kan mengangkat tema ini kan ada permasalahan. Dari permasalahan itu membuahkan judul ya, topik. Jadi alasan memilih judul ini alasannya karena permasalahannya ini, maka timbullah dari output dari permasalahan itu ini temanya begitu. Bapak mau begitu jawabannya. Itu terlalu ya 2016, 2006 korelasi dengan tema ini apa itu. Tapi tidak masalah, ini kan masih sifatnya hipotesa ya, masih bisa diperbaiki, praduga sementara lah, hipotesa. Oke, itu tema ya. Jadi, sekarang tidak sejalan ya tema dengan permasalahan. Permasalahan yang didapat di situ apa permasalahan di SMA 1 itu? Masalah yang didapat biasanya dalam pendidikan sendiri yang masih sama saya dapat berawal pembahasan silakan pembahasan melalui mengenai lingkungan hidup itu sendiri sangat minim. Apa? Sangat minim dalam dunia pendidikan. Sangat minim dalam dunia pendidikan. Ya, pembahasan mengenai lingkungan hidup itu sendiri sangat minim dalam dunia pendidikan. Dan hal itu menjadi faktor yang sangat penting untuk menjadikan manusia selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi minimnya penjagaan lingkungan melalui pendidikan, maka diadakan pembelajaran wawasan lingkungan agar bisa melestarikan, menjaga, merawat lingkungan sekitar. Itu tujuannya ya kan, seperti itu. Itu sudah tergambar itu tujuannya. Tapi Bapak mau memutar bahwa betul arahnya ke situ. Kita menjaga seperti itu lingkungan. Ya. Oke, bisa diterima. Nanti mau dipakai teori siapa ini? Gambaran ke depan. Teori siapa yang mau diangkat nanti ini? Gambarannya kan sudah tergambar itu. Oh ini nanti. Teori Darwin, teori apa? Oke, nanti itu apa yang belajar lagi. Kemudian di latar belakang ya, ini kan pendidikan agama Islam, kita tidak bisa lepas dari berbicara mesti ada referensi rujukannya dari disampaikan di itu pemaparan Al-Quran ya. Jadi sini ada saran ya. Pertama di latar belakang itu ada ditulis ayat. Coba bisa baca ayatnya. Halaman 2. Ya, ini ayat ya. Nanti perhatikan mengenai tulisan. Oke. Kemudian relevansinya, hubungannya ayat tersebut dengan wawasan lingkungan itu. Potongan ayat yang mana itu? Apakah walbah itu laut ya, kerusakan lingkungan yang senada dengan tema yang Anda angkat ini?
mereka ke jalan yang benar. Itu artinya kalau ayat itu biasa itu sudah lumrah ya, terjemahannya nanti semua ayat-ayat yang apa itu dirubah ya, bukan artinya. Baca buku panduan itu, harus belajar buku panduan. Ada memiliki buku panduan penulisan? Ada? Pernah memegang? Tidak? Ada? Pernah dibaca? Sebelum buat proposal ini ada dibaca itu? Sebagian, tidak bisa sebagian, harus tamat dulu itu baru kita lanjut di proposal. Ini bukan proposal namanya, bisa dikatakan tidak layak ini. Tidak. Oke? Ya. Ayat 41 telah nampak kerusakan. Coba di antara di darat, ini terjemahan ditulis, diketik atau dikopas atau coba perbuatan tangan manusia supaya ya. Perhatikan baik-baik, dibaca dulu. Kalau dikopas juga boleh, tapi dibaca juga kopas itu karena mereka juga orang pertama itu kurang juga, mungkin matanya rabun atau mengantuk, kurang angka dan bertambah dan berubah. Ini kan terjemahan ayat Al-Quran urgen di dalam pendidikan agama Islam. Nah, itu salah satu. Jadi itu perlu diperhatikan. Tidak perlu Bapak sudah mana yang Bapak temui kekurangan dan Bapak sudah coret. Kemudian nanti dimasukkan lagi agar ada relevansinya, cari tafsirnya. Atau ada ayat lain selain contoh ayat surah Al-A'raf ayat 56, coba baca itu ayat itu juga di sini tidak ada, itu boleh dimasukkan karena ayat tersebut sasarannya tepat pada lingkungan ya, tepat pada wawasan lingkungan hidup atau menjaga lingkungan hidup juga ada ya. Itu juga bisa ditambahkan, tidak masalah ditambahkan atau yang dihilangkan dimasukkan ini yang lebih tepat ya, agar lebih bagus ya. Itu dia. Kemudian ini rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalah, oke, rumusan masalah itu seperti apa coba? Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA negeri, berwawasan lingkungan hidup di SMA negeri 1 Kota Mobagu. Nah ini objek dan subjek pendidikan ini seperti apa yang akan dilakukan ini nanti? Siapa objek, siapa subjek? Karena mahasiswa itu lupa dengan objek, dia tidak tahu kalau dia objek, dia tidak tahu kalau dia subjek. Ini kan apakah semua anak SMA atau ini berwawasan lingkungan hidup di SMA, semua anak SMA itu di sini kan ada disebut kelas sekian. Apakah semuanya di cover semua atau tidak? Tidak. Kuat, Bapak ini kurang pendengaran. Ente dengar Ustaz? Enggak ya? Tak. Kurang. Objek penelitiannya siswa yang lulus pendidikan agama Islam di subjeknya. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, apa saja kendala dan hambatan dan implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup nanti? Itu hambatan itu biasa dibuat di akhir ya. Rumusan masalahnya bisa, ini saran ya, kalau boleh dimasukkan, kalau tidak pun tidak apa-apa sebenarnya kan. Kemudian boleh ditambah satu lagi, apa saja yang mempengaruhi pendidikan yang berwawasan menuju ke tema ini. Atau ada pendidikan yang berwawasan mengenai penjagaan lingkungan, katakanlah pendidikan IPA, IPS contoh ya. Ada nggak yang hubungannya bisa menanamkan nilai-nilai yang menjaga lingkungan hidup? Itu cuma tambahan ya, saran, bisa didiskusikan lagi. Kira-kira seperti itu. Tergambar kan? Cuma dua, kemudian tema itu dijadikan rumusan masalah. Kedua, apa faktor penghambat kendala? Itu memang tidak bisa dipungkiri, semua yang berjalan itu pasti ada penghambatnya.
Apalagi ini belum tentu berjalan lingkungan hidup, sudah jelas penghambatnya mati, hidup dengan mati ya. Oke, itu masukan. Kemudian berapa jam Ustaz? Berapa menit? 30 menit. 30. Oke. Itu ya masukan dari Bapak. Pertanyaan Bapak yang dipahami oleh Hadrian, ya, seperti apakah lingkungan hidup ya, dalam pandangan Islam itu? Karena di sini dijelaskan menurut teori-teori buku-buku yang ada ya. Kalau dalam pandangan Hadrian seperti apa lingkungan hidup dalam pandangan agama Islam? Karena juga disebut dalam pandangan pendekatan tujuan dasar makosid ya. Ada juga dalam pandangan Hijriah seperti apa? Kita kan sudah membaca pandangan para pakar. Dalam pandangan kita seperti apa? Pernah dilakukan dalam diri sendiri ini? Udah pakai tisu, buang tisu sembarangan ya. Yaitu dalam pandangan yang dia pahami selama ini, bahwa menjaga, merawat lingkungan, jangan buang sampah dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kalau kita bisa menjaga itu, berarti sudah menjalani ya apa yang ditulis ini. Kemudian gejala kerusakan di halaman 19, terus ya, gejala kerusakan. Ada dari faktor internal, eksternal. Coba jelaskan dua faktor itu. Sudah dibaca, nggak usah dibaca. Sampaikan apa yang dipahami faktor kerusakan lingkungan itu. Tadi buang tisu sembarangan itu faktor di mana? Posisinya itu di mana? Faktor evaluasi sendiri terjadi karena ulah manusia sendiri. Faktor internal terjadi karena ada perbuatan atau ulah manusia itu sendiri. Sampai faktor eksternal terjadi karena adanya degradasi dari alam. Misalkan alam secara alami seperti banjir. Itu apa sebabnya itu gunung meletus? Sebab dari faktor internal atau eksternal atau memang lumrah? Hah? Sebenarnya ya untuk gunung meletus hasil dan longsor terjadi karena degradasi lingkungan itu sendiri. Oh, berarti lingkungan yang salah ya? Bukan lingkungan yang salah, tapi Apa? ulah dari manusia yang tidak sadar bahwa Berarti ada hubungannya eksternal yang kerjasama ya? Nah, kalau X-nya apa namanya? Kalau internalnya berbuat, eksternal juga kena seperti itu. Ya seperti itu ya. Metodologi penelitian. Nah, ini karena penguji apa tidak ada ya, kita tidak masalah ya. Korek-korek sedikit. Ya. Coba sebutkan apa itu data primer, seperti apa realisasinya. Data primer. Pernah Bapak dapat mahasiswa dia tidak tahu data primer, dia Bapak terbayang, tidak tahu apa itu data primer. Data sekunder. Lupa Bapak. Oke Bapak tanya, data primer itu apa? Apa yang dimaksud dengan data primer?
Anda kan memakai data itu, kemudian untuk teknik pengumpulan data, observasi, wawancara. Ternyata wawancara dengan observasi dia gabungkan menjadi satu. Jadi pemahamannya observasi dengan wawancara sama. Karena wawancara itu kan sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa, wawancara, sedikit wawancara. Nah, dia tidak paham. Ada kemarin kejadian di PGRI ya, kan PAI paham semua. PAI ini kan rajin ikut seminar, maka dari situ terasah oleh mahasiswa yang akhir-akhir itu dia paham. Jadi itu keuntungan kalian mengikuti kakak-kakak kalian, teman-teman kalian, banyak keuntungan yang bisa kalian ambil di situ. Satu, tidak kaku, dua lebih lebih mempunyai mental karena sudah biasa melihat ujian-ujian seperti ini. Oke, apa itu data? Secara langsung Contohnya, seperti observasi, wawancara kepada kalau sekunder, data yang diambil dari RPP, dari data yang sudah ada. Oke. Kalau wawancara itu apa? Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang Definisi hal-hal yang kecil-kecil itu kan dasar kita untuk meneliti. Nggak perlu dibaca di buku. Itu harus di luar kepala. Nah, apa itu? Pokok dasar-dasar dalam penulisan karya ilmiah itu kita sudah pegang. Tidak perlu kita baca lagi. Kalau dibaca lagi ya turun nilainya. Pemimpin 1, pemimpin 2, pemimpin 1, pemimpin 2 kasih nilai yang di bawah karena membaca. Oke. Sementara untuk Bapak begitu perlu dipertimbangkan mengenai rumusan masalah. Kemudian saran dari Bapak tadi tambahkan ayat yang tepat berbicara tentang tema yang ada korelasi dengan implementasi pembelajaran berwawasan lingkungan ya. Kemudian harus jelas subjeknya, subjek penelitian ini. Di sini kan masih ngambang ya, arahnya mau kemana ini? Karena ini suatu langkah pertama, wajar saja nanti akan jauh lebih bagus selanjutnya. Oke, terima kasih kepada ketua. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Nuruddin MPD yang telah mengklarifikasi, mendalami proposal skripsi dari saudari Hajriah. Dan kalau masih ada lagi, kami masih berikan kesempatan karena kita mengambil 2 waktu dosen penguji yang tidak hadir. Jadi satu dosen penguji dapat jatah 1 jam lah ya. Ya, Hajriah tadi banyak sekali saya menyimak masukan-masukan dari penguji 2 dan saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Saya teringat ketika pertama kali kamu datang di Prodi untuk mendiskusikan judul proposal skripsi ya, sama dengan teman-teman kamu di belakang itu yang tidak kunjung di ACC. Kamu berapa kali Hajriah? 2 kali ditolak. Wajar ya, 2 kali. Ada yang sampai 10 kali ya. Ada yang 1 kali ditolak langsung menangis. Macam-macam nih mahasiswa ini. Dan ini setahu saya coba untuk merumuskan judul ini karena kamu bercerita tentang background passion kamu ya. Ini anak pramuka dia. Ya, anak pramuka ya. Jadi dia ini sudah menyatu dengan alam.
Ya, sehingga saya berpikir pada saat itu ya kamu harus meneliti sesuai dengan passion kamu. Iya. Ya, supaya proposal ini hidup sebagaimana kamu hidup dengan alam ya. Nah, sehingga tercetuslah judul ini. Dan ini termasuk judul yang terbaru di Prodi PAI. Selama saya berkarir sebagai sekprodi, setahu saya ini yang pertama yang menyinggung tentang lingkungan hidup. Makanya proposal ini seharusnya punya tingkat originalitas yang tinggi. Tidak seperti judul-judul yang sebelumnya ya, yang pasaran di Prodi PAI. Contoh judul yang pasaran itu upaya guru PAI dalam memberantas baca tulis Al-Quran buta huruf atau sejenisnya ya. Itu judul itu sudah terlalu banyak, dan ini judul patut kami apresiasi karena termasuk judul yang hangat, yang baru, judul yang tidak jadul. Oke, itu satu sisi ya. Sisi yang lain, ini proposal berapa lama kamu selesaikan? Satu bulan ada? Lebih dari 1 bulan. Itu proses pembimbingan atau proses penyusunan? Baru selesai bulan. Ini perlu diperhatikan ya buat kalian yang duduk di belakang Hajriah ini. Jadi Hajriah ini angkatan 18. Setahu saya judulnya sudah di ACC sejak lama ya, tapi baru selesai 5 bulan. 5 bulan? Lama. Padahal ya saya dan Ibu Feby kan stay di kampus, jadi berarti problemnya ada di Hajriah. Nah, kalau proposal saja menghabiskan waktu 5 bulan, kemudian menuju ke skripsi, wah itu pasti lebih lama. Kalau Hajriah tidak merubah pola penyusunan setelah ujian seminar proposal, maka kecil kemungkinan bisa lulus tepat waktu. Ini tinggal 2 bulan ya, tinggal 2 bulan. Gitu? Tinggal 2 bulan kesempatan Hajriah untuk mendapatkan predikat cum laude. Kira-kira bisa enggak itu mengejar waktu 2 bulan? Bisa enggak kira-kira? Kalau kamu bisa melakukan penelitian tidak lebih dari 1 minggu dan kamu tidak tidur selama 3 hari 3 hari berturut-turut, mungkin bisa ya, mungkin bisa. Jadi kamu harus ekstra fokus, dan kalau bisa tidak ada kerjaan yang kamu lakukan selain menyusun ya. Jadi kamu harus fokus selama 2 bulan ini. Saya pikir bisa. Saya pikir bisa ya. Karena sangat disayangkan kalau kamu melewatkan kesempatan untuk mendapatkan predikat cum laude. Ini kan kampung kamu ya, Langowan ini kan tempat tinggal kamu. Kamu besar di Langowan. Nah, sehingga saya pikir apalagi SMA ini dahulu kamu sekolah di situ ya. Jadi kamu kenal dengan guru PAI. Itu sudah kesempatan yang besar untuk kamu bisa lebih mudah mendapatkan data penelitian. Jadi sekarang tinggal bergantung kepada kamu ya. Kamu pernah enggak menulis target selama menyusun proposal? Pernah buat target? Pernah. Tak lewat berapa lama?
sebenarnya baru mau dari 2 bulan, cuma 3 bulan dapat kerja. Terlalu banyak kegiatan kaki gunung. Terlalu banyak berdiskusi dengan monyet dia di alam. Pernah naik gunung? Gunung apa yang pernah kamu naiki? Hah? Sebutan cuma sampai Sebutan. Sebutan yang Gunung Kelabat. Kelabat sudah. Next, besok kamu susi dulu. Sudah, kamu sudah menyatu dengan alam ya. Tinggal kamu menyatu dengan proposal kamu ini yang belum. Jadi kamu di atas, nanti di puncak tertinggi gunung, kamu bersemedi, wah, mengambil kekuatan alam. Ya intinya saya pikir ini adalah passion kamu. Jadi apalagi ditambah dengan lokasi penelitian kamu adalah alma mater kamu dahulu waktu kamu sekolah, dan seharusnya ini bisa lebih cepat ya, secepat mengedipkan mata karena ini sudah familiar dengan kamu. Nah oleh karenanya saya sebagai pembimbing sangat berharap kamu bisa menyelesaikan ini dalam kurun waktu 2 bulan ya. Kami sudah berhasil meluluskan Cindra. Dengan segala upaya yang kami lakukan, kami support, kami dorong, ternyata bisa dia cum laude. Jadi angkatan 18 itu baru 1 yang mendapatkan predikat cum laude. Ya kan? Jadi saya berharap kamu salah satunya. Next untuk mendapatkan predikat cum laude. Tadi masukan dari pembimbing penguji 2, ada yang luput dari pembimbingan mengenai latar belakang ya. Kamu tadi menyebutkan ada latar belakang sehingga kamu memutuskan untuk meneliti penelitian ini, dan itu seharusnya dicantumkan di latar belakang masalah. Ya kamu ceritakan saja apa yang terjadi di sana, kerusakan alam yang terjadi di Lengoan itu kamu ceritakan, dan kalau ada di lingkungan sekolah tadi yang itu secara umum ya, kemudian nanti spesifik kepada fenomena-fenomena kerusakan lingkungan di lingkungan sekolah yang seperti buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa dimasukkan. Jadi itu bagian dari latar belakang kamu sehingga kamu mengangkat judul ini. Ini penting ya untuk semua mahasiswa yang akan menyusul proposal skripsi. Harus ada data faktual di dalam latar belakang penelitian, karena kalau nggak ada pasti revisi ya. Jadi data faktual harus kamu cantumkan di latar belakang. Dan apalagi Islam, agama kita yang mulia ini, itu sangat menjunjung tinggi yang namanya lingkungan hidup. Tadi sudah dibacakan ayat, satu-satunya agama yang punya aturan luar biasa mengenai alam. Termasuk dalam konsep perang, Islam itu ketika terjadi perang, itu ada larangan untuk merusak tanaman. Sementara berperang, kita nggak boleh merusak tanaman, memotong pohon sembarangan, itu diatur. Ya, sementara Romawi nggak punya aturan itu. Romawi ya sembarang saja, apa yang bisa dihancurkan, tapi Islam enggak. Nah sehingga banyak hadis Nabi yang memotivasi kita untuk menanam pohon, dan itu menjadi amal jariah. Jadi agama kita yang mulia ini sangat menjunjung tinggi untuk menjaga alam, mencintai alam, dan mencintai kamu. Jangan tegang, santai. Ya. Mumpung nggak ada dosen-dosen senior ya, bebas untuk bercanda. Kalau ada dapat tegur. Proposal ini sudah bagus, sudah lengkap.
Tadi sempat dikonfirmasi mengenai data primer, data sekunder ya. Saya punya pertanyaan begini. Kamu pernah lihat Facebook SMA Negeri 1 Langawan? Ada Facebooknya. Pertanyaan saya gini, kalau kamu ngambil dokumentasi dari Facebook SMA Negeri 1 Langawan, itu kategori apa? Data primer atau data sekunder? Ngambil data, ngambil dokumentasi di Facebook SMA Negeri 1 Langawan. Mereka pernah melakukan kerja bakti misalnya. Kamu ambil itu dokumentasi. Pertanyaan saya, kira-kira itu data primer atau data sekunder? Kok bisa data sekunder? Kamu kan ngambil langsung di Facebook. Kan data primer apa? Bahasa kamu apa? Mengambil langsung kan? Ya kan? Gitu? Beda kalau misalnya ada yang bagikan status dari SMA Negeri 1. Kemudian kamu ngambil di orang yang bagikan itu. Mungkin itu sekunder ya, mungkin. Tapi pertanyaan saya, itu kira-kira kategori apa? Sekunder atau primer? Sekunder atau primer? Yang kedua, ini contoh ya. Kamu kan kenal guru PAI. Kemudian kamu minta tolong, "Ibu, tolong dong fotoin kondisi sekolah sekarang." Kemudian ibu kirim ke kamu. Kira-kira itu primer atau sekunder? Kamu minta tolong ibunya, ibu guru PAI, untuk foto keadaan sekolah misalnya. Kemudian ibunya kirim ke kamu. Kira-kira itu data apa? Primer atau sekunder? Apa bedanya dengan Facebook tadi? Sekarang apa bedanya dengan Facebook tadi? Sama-sama kamu ngambil dari itulah ya yang saya maksudkan. Tolong dipahami yang benar apa itu data primer dan data sekunder. Ya, kalau kamu beli handphone tidak buka DOS, berarti apa itu? Handphone sekunder kan? Tapi kalau kamu beli handphone misalnya buka DOS, misalnya ya, tapi kamu minta tolong teman kamu untuk belikan, kira-kira itu handphone apa? Primer atau sekunder? Kamu punya uang, apa 1 juta, tolong dong pergi di IT beli akang handphone ini yang baru, buka DOS, kira-kira? Kira-kira apa? Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham mengenai perbedaan data primer dan data sekunder. Ya, intinya adalah data primer itu apa? Secara teori apa? Secara langsung, baik itu melalui WA, nggak masalah. WA, wawancara, minta tolong ke siapa, itu kan data primer. Iya kan? Artinya itu memang data yang kamu tidak mendapatkan dari pihak ketiga. Ya, kamu minta tolong saja guru PAI untuk nyari arsip dokumenter mengenai judul proposal ini, ya nggak apa-apa, itu data primer. Jadi jangan salah paham ya. Ya, tapi jangan menjadi wanita sekunder. Tahu wanita sekunder? Pelakor. Iya, benar tau? Kamu kan istighfar. Jangan jadi wanita sekunder yang merusak lingkungan hidup orang lain, yang mencemari alam orang lain ya. Salam lestari. Ya baik, tetap fokus ya. Setelah ini kamu harus membuat pedoman wawancara. Sudah ada pedoman wawancara? Belum. Kamu buat pedoman wawancara, kemudian segera urus surat izin penelitian. Kamu turun lapangan, selesaikan secepatnya, kemudian kamu kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, supaya
target kamu yang 2 bulan tadi bisa tercapai. Dan saya sangat berharap dan saya sangat support. Kalau cuma main tanda tangan gampang lah ya. Bisa baku ator di Starbucks sambil kopi. Yang jelas kamu harus berusaha. Ya, jadi semoga kamu, saya berharap menjadi the next cum laude. Insyaallah, amin. Ada yang perlu diklarifikasi? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Penguji 2, pembimbing 2, kalau kamu ingin klarifikasi saya berikan kesempatan. Kalau ingin menangis juga saya berikan kesempatan. Tetap semangat ya. Ada tambahan, Ustaz? Sudah. Yang penting ini kan habis ini berangkat kan mendaki gunung lagi. Ya. Minggu dia mau naik kampus. Jadi kalau bisa difokuskan di sini dulu. Habis ini kan cuma 1 minggu fokus ya, cepat. Jadi ganti waktu yang 5 bulan lalu dikodo 2 bulan saya. 2 bulan. Tersisa 2 bulan. Jadi jangan, kalau bisa jangan lama-lama. Kalau bisa secepatnya usahakan. Kan sehat ya. Belum ada suami. Aman itu. Belum ada yang menentukan kiri dan kanan. Oke, mau bapak itu. Sekali lagi, ada yang perlu dikonfirmasi? Coba kok suara kasih besar kuat. Ini anak pecinta alam kok suara naik di iya. gunung itu biasa kan Suara harus menyatu dengan alam. Aduh, ini calon guru harus suaranya harus lantang. Coba dulu. Hah? Sedangkan yang di belakang Pak dirimu yang dapat dengar. Coba kasih kuat. Oh, teori. Mau teori, datang ke perpustakaan sama. Ya cari buku. Jadi begini, ini kan sebenarnya tema yang diajarkan oleh guru PAI melalui buku ajar kan. Nah seharusnya itu yang kamu kembangkan. Kamu baca buku ajar PAI di kelas berapa ini? Di SMA ya. Kamu baca, baru kamu kembangkan materi itu. Sehingga apa sih korelasi materi itu dengan dampak terhadap siswa atau peserta didik yang kemudian mereka mau peduli terhadap lingkungan. Jadi silakan cari buku ajar yang ada materi tentang lingkungan hidup. Jadi kamu fokus ke situ. Nah, untuk untuk teori-teori tambahan silakan mencari buku yang umum yang berbicara tentang lingkungan hidup. Bebas. Nggak ada yang membatasi. Oke, ada lagi? Sudah. Sama-sama. Ya baik, telah diklarifikasi oleh penguji 2 dan saya pikir seminar proposal kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya kami akan membacakan berita acara seminar proposal skripsi yang telah dilaksanakan pada hari ini. Tanggal berapa ini? 16 Juni tahun 2022 atas nama mahasiswa Hajriah Indi Batalibu NIM 1823067 Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 8. Judul proposal implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Langowan dengan pembimbing 1 Ibu Dr. Febi Ismail MPD, pembimbing 2 Abrari Ilham MPD, dan
semua dosen penguji itu telah menyatakan untuk menerima proposal ini, sehingga proposal ini itu dinyatakan sah untuk dilanjutkan dalam proses penelitian, dinyatakan diterima ya, dengan syarat perbaikan. Selanjutnya kamu harus menandatangani surat pernyataan ini ya. Terciri. Proposal ini itu yang tertulis dalam surat pernyataan harus direvisi maksimal 1 bulan. Ya. Maksudnya revisi di sini adalah selesai ujian seminar proposal, kalau proposal kamu sudah disetujui untuk dilanjutkan dalam penelitian, berarti dinyatakan revisi selesai dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau lebih dari itu, ada konsekuensi bahwa yang bersangkutan harus melaksanakan seminar proposal kembali. Dan itu sering terjadi, bukan pernah terjadi, sering terjadi. Sehingga kami menyarankan agar setelah ini kamu revisi proposal secepatnya. Bila perlu, sementara mendaki kamu bawa laptop itu, supaya proposal ini tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Silakan maju untuk menandatangani. Baik, dengan ditandatangani surat pernyataan yang bermaterai, tentu ada konsekuensi hukum apabila kamu tidak memenuhi apa yang tertulis di dalam surat pernyataan ini. Terima kasih kepada penguji 2 yang telah hadir untuk menjalani proses seminar proposal pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, dan semua yang hadir yang telah mensupport Hajriah, dan meskipun sebagian besar memburu tanda tangan untuk memenuhi syarat, tapi tidak masalah, setidaknya kalian mendapatkan gambaran beginilah rasanya seminar proposal kalau hanya 2 orang dosen penguji. Tapi kalau 4 orang itu lebih panas ya. Baik, mari kita tutup seminar proposal pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak